wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, tabe selamat lingun alatai, salam sujud karende malempang, adil katelino becuramin kesaruga, pesengat kacubata, harus. Perkenalkan, saya Ibu Griswati, pengawas Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya. Mau berbagi praktik baik tentang kegiatan pendampingan di sekolah binaan lewat metode Basurah, yaitu berbagi aksi, saling refleksi menuju sekolah harmonis. Selamat menyaksikan. Basurah dalam bahasa Dayak Ngaju artinya berbagi cerita atau berbincang-bincang dengan hati yang terbuka. Dan kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama. Konsep ini sejalan dengan semangat kebersamaan dan gotong royong yang menjadi filosofi masyarakat Dayak Ngaju, di mana setiap anggota komunitas memiliki tanggung jawab untuk saling membantu, saling mendengarkan, dan mencari harmoni melalui dialog dan refleksi bersama. Sebagai seorang pengawas sekolah di Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, saya memiliki tanggung jawab membina 11 satuan pendidikan, yaitu mulai jenjang PAUD, SD, hingga jenjang SMP. Sekolah-sekolah binaan tersebut tersebar di wilayah yang beragam, mulai dari kawasan perkotaan hingga sekolah-sekolah yang berada di pinggir kota Palangkaraya. Keberagaman kondisi inilah yang menumbuhkan kesadaran saya bahwa setiap satuan pendidikan memiliki keunikan, tantangan, serta potensi yang berbeda. Pendampingan yang saya lakukan tidak bisa bersifat yang seragam, tetapi harus berangkat dari kebutuhan nyata sekolah yang saya bina. Tujuan kegiatan pendampingan lewat metode Basurah terdiri dari 1. Membangun budaya reflektif di sekolah. 2. Menguatkan kolaborasi antar guru, kepala sekolah, dan pengawas. 3. Menggali praktek baik untuk diadopsi dan disebarluaskan. 4. Mewujudkan sekolah yang harmonis dan berorientasi pada pembelajaran yang bermakna. Tujuan ini sangat relevan dengan harapan dari Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025, yaitu penerapan pembelajaran mendalam atau deep learning. Dalam proses pendampingan, saya menghadapi beberapa tantangan yang cukup kompleks. Pertama, masih ada sebagian guru yang merasa bahwa supervisi atau pendampingan dari pengawas adalah bentuk penilaian yang menegangkan. Persepsi ini membuat komunikasi awal seringkali kaku dan formal. Kedua, keterbatasan waktu dan jarak antar sekolah binaan menyebabkan pelaksanaan pembinaan tidak selalu bisa dilakukan secara tatap muka. Ketiga, variasi kemampuan guru dalam menerapkan kurikulum merdeka juga menimbulkan kesenjangan praktik antar sekolah. Selain itu, saya juga menemukan bahwa sebagian sekolah masih belum terbiasa melakukan refleksi bersama setelah kegiatan pembelajaran atau setelah kegiatan pelatihan. Guru lebih sering bekerja secara individual dan jarang mendiskusikan hasil atau prosesnya dengan rekan sejawat. Padahal disitulah letak kekuatan transformasi pendidikan dalam berbagi dan refleksi aksi. Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, saya mulai menerapkan metode Basurah dengan pendekatan yang sederhana namun bermakna. Dalam berbagi aksi, saya memulai dengan mengajak para kepala sekolah dan guru dari setiap satuan pendidikan untuk berbagi praktik baik yang sudah mereka lakukan, walau sekecil apapun. Dalam sesi berbagi ini, saya berperan sebagai fasilitator yang membantu mengaitkan setiap praktik dengan indikator yang ada di dalam 8 dimensi profil lulusan. Setiap sesi berbagi dilakukan secara bergiliran di sekolah binaan yang berbeda. Hal ini bukan hanya agar kegiatan terasa lebih harmonis, tetapi juga memberi kesempatan bagi setiap sekolah untuk menjadi tuan rumah dan menunjukkan praktik baiknya. Dalam tahapan saling refleksi, pada tahapan ini saya menuntun peserta untuk menjawab 3 pertanyaan kunci. Apa yang sudah berjalan baik, apa yang masih menjadi kendala, dan apa langkah perbaikan yang dapat dilakukan. Melalui refleksi bersama ini, guru dan kepala sekolah menyadari bahwa setiap keberhasilan kecil memiliki makna besar ketika dipahami bersama. Di tahap yang terakhir, yaitu menuju sekolah harmonis. Tahap akhir dari metode Basurah adalah merancang langkah tindak lanjut menuju sekolah yang harmonis. Harmonis dalam konteks ini berarti terciptanya suasana kerja sama, saling percaya, dan saling mendukung antar warga sekolah. Setelah beberapa bulan penerapan metode Basurah, saya melakukan refleksi terhadap hasilnya. Perubahan yang paling nyata terlihat dari meningkatnya rasa percaya diri guru dalam menyampaikan gagasan dan menceritakan pengalaman praktiknya. Kepala sekolah juga mulai menunjukkan gaya kepemimpinan yang lebih partisipatif. Mereka lebih sering mengundang guru untuk berdiskusi sebelum mengambil keputusan penting. Basurah mengajarkan saya bahwa perubahan tidak harus besar. Yang penting dilakukan dengan hati dan ketulusan. Dengan semangat berbagi aksi dan saling refleksi, setiap sekolah dapat tumbuh menjadi lingkungan yang harmonis dan bermakna. Dipanggil oleh dinas 2 hari yang lalu mengikuti
kontestan apresiasi GTK. Jadi yang pengawas itu kami berempat, saya, Bupatang, penambang, dan pemadil. Nah, jadi saya mengangkat temanya atau kategori transformatif. Temanya punya saya ambil pendampingan yang berbasis refleksi. Nah, tapi Bu Musdalifah minta harus ada keunikannya, katanya khas Dayaknya. Jadi saya browsing di Google, saya ambil kata Basurah. Nah, jadi bahasa Dayak Basurah kan artinya bercerita, berbagi cerita, berbagi aksi, refleksi bahasa Indonesianya, dan ini sudah kita lakukan sebenarnya. Cuma saya mengharapkan ada videonya yang nanti bisa saya upload di karya saya, di naskah yang saya buat, di PowerPoint-nya. Jadi saya ambil sampel satu SD, tadi SD 37 dan satu TK di satu masyarakat ini. Nah, Basurah ini sebenarnya bisa dilakukan oleh siapapun. Misalnya antara guru dan kepala sekolah bisa Basurah. Misalnya ada masalah nih, tiba-tiba kepala sekolah memanggil guru ada yang mau disampaikan. Itu juga namanya istilahnya Basurah. Refleksi, ada sesuatu masalah, ada kesulitan yang mau dimusyawarahkan sehingga menemukan jalan keluarnya bersama. Dengan orang tua pun bisa kata Basurah ini dipakai. Misalnya ada hal yang mau disampaikan tentang perkembangan pertumbuhan anaknya, panggillah orang tua nih. Nah, itu juga kita bisa katakan Basurah dalam bahasa Dayak. Nah, jadi berkomunikasi, bercerita, santai, tidak terlalu resmi. Kalau rapat kan bahasanya resmi tuh, harus ada nyanyi Indonesia Raya, ada segala macam. Tapi saya mengambil di pendampingan saya ini lebih enaknya kata Basurah. Jadi lebih santai gitu. Bisa di bawah pohon kayu kita melakukan, bisa ibaratnya kalau kita punya duit di rumah makan misalnya sambil makan bakso misalnya di kampung seberang sana. Nah, bisa di selasar seperti ini. Nah, jadi Basurah itu percakapan, diskusi yang santai sifatnya. Bisa dilakukan oleh siapapun, oleh kepala sekolah, oleh guru. Kita di kepala sekolah nih ada yang mau disampaikan kepada orang tua, kita ketemu di mana misalnya kan dengan orang tua supaya lebih santai, lebih rileks. Jadi kata Basurah ini bisa digunakan oleh bapak, oleh ibu-ibu ketika ada sesuatu yang mau didiskusikan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandia Nur, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 3 Putuk Katimpun. Saya merasa sangat terbantu dengan adanya kegiatan Basurah, berbagi aksi, saling refleksi menuju sekolah harmonis. Kegiatan ini sering kami lakukan baik bersama kepala sekolah, rekan guru maupun wali murid. Setiap kali kegiatan Basurah diadakan, suasananya selalu hangat dan menyenangkan. Kalian bisa bercerita, saling berbagi pengalaman, serta merefleksikan pembelajaran dengan cara yang ringan namun penuh makna. Melalui kegiatan yang rutin ini, saya merasa semakin termotivasi untuk memperbaiki cara mengajar sekaligus memperkuat kerjasama dan keharmonisan di lingkungan sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Purnamasari mengajar di kelas 1B SD Negeri 3 Putuk Katimpun, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Melalui kegiatan Basurah bersama murid, menjadikan murid lebih percaya diri, mengenal kekuatan dan kelemahannya, serta mampu menyampaikan pendapatnya secara terbuka. Kegiatan Basurah bersama orang tua menjadikan orang tua lebih dilibatkan dan termotivasi untuk mendukung kegiatan belajar di rumah. Dan kegiatan Basurah bersama guru dan kepala sekolah, saya sebagai guru merasa mendapatkan apresiasi dan arahan yang lebih bermakna dalam melaksanakan pembelajaran yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran demi mewujudkan pembelajaran yang lebih bermakna dan menyenangkan. Sekian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luna SPD sebagai kepala sekolah di TK Tunas Mekar, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Melalui pendampingan yang dilakukan atau yang disampaikan oleh Ibu Pengawas melalui metode Basurah sangat bermanfaat bagi kami sebagai pihak sekolah, di mana kami bisa menggunakan waktu yang begitu efektif. Kami bisa berkumpul dimanapun, kapanpun saja. Kami bisa berbagi, bercerita, kami bisa menemukan solusi apa yang kami hadapi atau masalah yang kami hadapi, terutama masalah peserta didik kami. Kami bisa
melakukannya dimanapun kapanpun saja, sehingga kami bisa menggunakan waktu yang begitu efisien sehingga kami tidak harus melakukan secara khusus seperti itu. Begitupun kami terapkan juga kepada orang tua atau pihak komite, kami bisa melakukan dimanapun kapanpun untuk menemukan solusi di dalam kami menangani tumbuh kembang dari peserta didik kami yang ada di TK Tunas Mekar ini. Seperti itu. Terima kasih.